Saya bisa kasih kamu apapun. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Satu aktris dan satu sutradara ini menginspirasi saya. Kisahnya sangat inspiratif. Si aktris ini tidak lahir dari karpet merah, bukan juga anak industri film, tapi dia dilahirkan dari kerasnya matras, dari dojang, tempat dia menahan sakit tanpa sorotan kamera. Si sutradara, dia juga inspiratif. Kisahnya dimulai dari anak lokasi. Sobat WK, biasanya kerjaannya anak lokasi itu nyetopin tukang mie ayam, tukang bakso supaya nggak masuk ke lokasi syuting. Perlahan saya jadi deg-degan. Sutradara ini kemudian meniti karirnya, perlahan menjadi asisten sutradara, bahkan pernah jadi produser pelaksana. Hari ini menjadi sutradara film. Kita sambut Agni Nihak dan Niki Ivander Teja Sukmana. Woi, gua kok jadi deg-degan sama Mas Ivan. Panjang juga ya namanya Mas Ivan ya. Iya, disebut lagi nama depan gue. Selain sutradara juga penulis loh. Penulis, betul. Hebat ya. Film Bisikan Desa Gringsing ini Sobat WK, saya masih deg-degan Mas Ivan. Agnini ini juga apa ya, menginspirasi saya ya. Bentar. Coba dicek Jadi- heart rate-nya. Jadi yang dari atlet Sobat WK yang kemudian sempat terhenti karena cedera lutut tahun 2016, 2007. kemudian tidak ada tepuk tangan ketika terdegradasi dari pelatnas. Ketika pulang lutut tak lagi sama, tapi kemudian perlahan lewat film Wiro Sableng 2018 kalau saya nggak salah ingat, Benar. Agni Nihak ini kemudian menjelma hari ini menjadi aktris besar di Indonesia. Dari medali perunggu di SEA Games, kemudian medali perak, sampai medali emas di turnamen Iya. di Hong Kong dan Thailand. Kemudian mendapatkan banyak penghargaan di industri film. Dari Wiro Sableng kemudian ke Corin, kemudian ke Habibie dan Ainun, termasuk KKN di Desa Penari, dan yang bikin saya sempat teriak di bioskop, filmmu apa tuh sama Mas Hanung? Tuhan ya. Tuhan izinkan aku berdosa. Agni Nihak, wah, luar biasa. Thank you. Ketemu Mas Evander. Ini film panjang pertama. Enggak. Bukan ya, kemarin ya. Iya. Kemarin filmmu udah banyak yang nonton ya Mas ya. CLBK. Dari yang kok jadi saya banyak ngomong sebetulnya. Enggak apa-apa dong. Dari yang mendirect aktor dan aktris gaek papan atas Indonesia, Slamet Raharjo dan Widiawati, hari ini beliau diberi kesempatan untuk memandu gerak aktingnya Agni Nihak. Udah gantian cerita lah. Bentar ya, Agni Nihak, Mas Ivan, jadi Anda juga nulis skenario seperti Iya. film sebelumnya. Ya. Merasa lebih percaya diri seperti itu ketika menulis sendiri kemudian mendirect juga film apa namanya, Bisikan Desa Gringsing. Iya. Ini buat produser, bentar Mas, tahan lagi. Ini film pertama, nanti ada 4 desa di Kabupaten Batang itu kan dibikin film sama Mas Ivan ya. Jadi Gringsing ini sebetulnya salah satu desa yang ada di Kabupaten Batang. Kecamatan Gringsing itu punya 4 desa.
Salah satunya Gringsing. Iya Mas ya. Jadi ini harus diklarifikasi dulu. Iya deh. Beda ya. Beda sebetulnya. Beda. Itu baru 2 bulan yang kurang nggak? Ya 2-3 bulan yang lalu lah. Hah? Baru aku sadar Oh. ada desa asli Sama. namanya Gringsing. Lah tak pikir tuh karena itu, Mas. Iya, tapi nggak ada hubungannya. nggak ada Oh, hubungannya. alah. Iya, Ternyata. Jadi, iya, Oke, ditarik sebetulnya nggak ada hubungannya. nggak ada hubungannya. Boleh cerita latar belakangnya? Latar belakang ceritanya atau latar belakang apanya? Ya, cerita kenapa Bisikan Desa Gringsing Oh, ada muncul. Oke, sebenarnya Bisikan Desa Gringsing ini sebuah cerita yang sudah lama aku develop sama Pak Laves ya, di IP kita di Mandela. Cuma di BTS kan lah ibaratnya. Karena waktu itu kita jujur ceritanya belum karena gini, kan kita pengennya selalu membuat cerita yang berbeda-beda, nggak sama seperti cerita yang lain, genre apapun. Nah waktu itu di Gringsing ini kita kayaknya belum serak nih gitu, sampai akhirnya kita dapat kesempatan kerjasama dengan Oceanus Media Group OMG, di mana mereka ada teknologi VP ini. Akhirnya Pak Laves itu ngomong kayaknya kita coba kembali lagi ke Gringsing, coba gali lagi gimana. Akhirnya balik lagi ke situ dan akhirnya jadi ceritanya. Karena yang PR terbesar buat aku ya dalam mengembangkan Gringsing adalah gimana cara membuat ini menjadi cerita yang tidak biasa. Itu sih. Akhirnya dibuka lagi. Akhirnya ternyata untuk menemukan Gringsing, ternyata aku harus menemukan diriku sendiri dulu. Ibaratnya begitu. Ya. Berapa lama sih penulisannya itu? Berarti kalau nulisnya kurang lebih 3 tahun? Lama ya. Lama, 3 tahun. Proses. Di holdnya? Awalnya gini. Aku dulu punya tim tim penulis lah, bisa dibilang begitu ya. Mereka throwing ideas segala macam, terus ada salah satu tim penulisku dia masuk ke Gringsing. Terus aku yang kok masih biasa sembari mungkin dalam bentuk tanda kutip ya, quote and quote mentoring. Baru abis itu udah gali, abis itu dia leave, dia pergi. Baru abis itu aku coba masuk lagi ke Gringsing. Terus awalnya aku paksain Gringsing ini menjadi cerita yang tipikal. Tapi di situ aku lihat kayaknya bukan aku nih. Nah, waktu ditentukan, yuk bikin. Ini aku harus bikin, ini aku gitu. Itu dari awal emang udah Gringsing ya? Dulu judulnya bukan Gringsing. Dulu judulnya Fatimah. Oh. Aja. Fatimah. Aja. Fatimah ini sosok yang menghantui Hesti ya. Iya. Sosok yang menghantui desanya. Menghantui desanya. Gringsing. Iya. Nanti kalau udah nonton, ya mungkin aku bisa jadi spoiler nggak? Kayaknya jadi spoiler deh. Ini Fatimah ini akan menjadi hantu yang berbeda sih. Maksudnya gini. Aku jadiin dia karakter yang bisa kita ikuti. Oke. Gitu sih. Jadi Mas Ivan tidak selesai di Bisikan Desa Gringsing, harus ada Fatimah lagi nih film berikutnya nih. Ya we'll see. Kita lihat apakah bisa seperti itu ya. Mas Ivan milih Agni Haq sebagai pemeran utamanya sebagai Hesti, apa pertimbangannya? Sebenarnya aku milih. Sebenarnya. Tapi beliau yang dipilih sama karakter. Jadi ini aku cerita jujur apa adanya ya. Aku belum pernah kerjasama dengan. Memuji juga apa-apa, Mas. Iya. Ini aku yang jelek-jeleknya aja. Jadi enggak. Aku belum pernah sama ini kan. Aku cuma ngelihat dia sebagai di film ini, tapi ya sudah gitu kan. Terus waktu disarankan, coba deh, kan pasti kita ketika memilih pemeran utama ada beberapa opsi kan. Dan aku tipikal yang aku harus ngobrol dulu, baru bisa. Aku bukan nggak casting, nggak, aku ngobrol gitu. Jadi setelah ketemu dia pertama kali ngobrol, di situ pas ketika ngobrol aku sembari mencari ada nggak ya sosok Hesti itu di dia gitu.
Dan setelah ngobrol ketemu tuh. Ah. Ketemu, selesai ngobrol terus Di bagian apanya, Mas? jujur. Ah. Aku gini, ini true story nih. Kita ketemu sama 3 kandidat. Oh, Oke. Salah satunya Nggak cuma dia ya? nggak cuma Oke. dia dan strong Hmm. tiga-tiganya. Dan ini Pak Laves nanya gini, gimana Pan, siapa yang bisa jadi Hesti. Hesti? Terus aku bilang tiga-tiganya bisa. Hmm. Loh, kok tiga-tiganya bisa? Lah ya, maunya Hesti yang bagaimana? Hmm. Hesti yang A, pilih yang A. Hmm. Mau jadi Hesti yang B, B. Atau mau jadi Hesti yang C. Keren banget. Hmm. Akan jadi 3 Hesti yang berbeda. Oh, oke. Oh, kok gitu? Iya, akan begitu. Karena di menurutku naskah itu sesuatu yang hidup kayak bayi. Berkembang dia. Bukan di plok saklek Oke, klek. oke. Soalnya gini, ketika aku nulis dialognya Hesti, emangnya aku Hesti? Hmm. Bukan. Ini cuma bayangan aku tuh. Yang menghidupkan kan dia. Iya. Oh, oke. Jadi ketika aku ngobrol sama dia, aku lihat ya kan jadi Hesti yang seperti apa ya kalau dia Oke. mainin gitu. Kan jadi mikir lagi kan? Jadi enggak. Nah, itu aku cerita nanti Ah. cara aku mendirect gimana. Keren sih. Iya, iya. Nah, jadi dari situ aku oke. Jadi ketika tanya, oh mau jadi Hesti yang gimana gitu. Oke, baru abis itu setelah itu ngobrol, akhirnya kita decide. Oke, ketemu lagi sama waktu itu kita ada ketakutan sama kalau ini keren nih, kerennya dia nih. Kita kalau istilahnya sebelum syuting kan ada reading, ada persiapan segala macam. Kita waktunya agak mepet. Dia justru aku ingat banget akhir ini bilang, Mas, kalau nggak cukup waktunya untuk persiapannya, baiknya jangan. Oke. Sayang, Jangan dia maksudnya. jangan dia, yang pilih jangan gua. dia, Oke. karena sayang. Tapi dong, orang fair, katanya bagus fair banget. banget. Terus akhirnya aku yang kayak, oh justru karena dia ngomong begitu, akhirnya aku jelasin cara aku persiapan tuh bagaimana sih. Cukup banget justru. Ya udah akhirnya kita dengan dia, itu deg-degan tuh. Orangnya gimana ya pas shoot ya. Akhirnya setelah ketemu segala macam, ya udah saat ini jujur di kepalaku nggak kebayang kalau ada yang lain. Karena aku Selain percaya dia. jodoh-jodohan Iya, soalnya. betul. Karakter yang menemukan pemerannya. Betul. Tapi kan sebelumnya duluan mana sama film CLBK? Duluan CLBK dulu. pernah mendirect aktor besar sekelas Slamet Harjo dan Ibu Widiawati. Ketemu Agni ini harusnya Sama persis cara directnya. sama aja ya. Sama persis. Treatmentnya juga sama. Sama persis. Oke. Soalnya kalau aku sistemnya gini. Aku kan yang nulis Ah. dan aku yang mendirect. Definisi direct mengarahkan toh. Ya wes, aku ngarahin aja ke sana ya. Cara kesananya ya urusan dia. Oke. Ibarat nih ya. Ah. Aku total trust Iya. sama, dan dia kasih, aku mintanya 5, dia kasih 10. Oh. Jadi dan ini berlaku untuk Semua. yang siapapun. semua. Jadi nular ya, kalau ada satu orang yang benar, itu akan nular ke pemain yang lain gitu. Jadi kolektif kan. Dari situ aku ngelihat kayak, oh jadi kalau misalnya ada beberapa scene ya, beberapa kali di sini aku gimana, dia nanya gitu, gimana, nggak tahu, aku jawab kan belum terjadi. Yep. Aku juga penasaran, jadinya gimana ya. Coba yang penting aku tahu di scene itu, tujuan dari scene itu apa, Oke. kenapa karakternya ngomong begini, rasanya apa, dan lawannya rasanya apa. Oh oke, ya udah, aku tinggal ngelihat aku dapat rasanya nggak. Dan amazing. Jadi aku rasanya aku jadi kayak penonton pertama. Karena ini belum terjadi dan aku nggak tahu dia akan mau ngapain ya. Serius. Sumpah. Banyak kan sutradara di depan monitor atau memang langsung Enggak, ke set gitu, Mas? aku campur sih. Campur sih. Aku kadang di belakang kamera ikutin mood aja. Yang enak gimana. Karena itu kan sebuah arena bermain yang sangat Iya, luas ya. enak untuk dimainkan. Mau aku di sini, di situ, mau serah aja. Aku bisa ngelihat langsung, nggak lihat kamera. Tuh aku tahu lah nggak mungkin si Oki ya, itu kita apa namanya, DOP kita bikin blur mumpung Ivan nggak lihat, Iya, nggak iya, mungkin iya, toh. iya. Dia pasti bagus. Oke, udah aku lihat langsung aja. Karena gini, aku tipe yang aku kalau dia bermain gitu, siapa bermain aku harus make sure rasanya nyampe di aku gitu. Oke, dan aku bisa tahu kalau ada yang belum Oke. Feelingnya ya. feeling.
Eh, pernah lama tinggal di Melbourne, terus sempet tinggal di Bontang juga, Kalimantan Timur, tapi ada kata yang pakai to, nggak tahu nih karena ketularan desa Gringsing di Batang itu apa ada faktor lain. Agni nih hak, jadi Mas Ivan yang pakai to ini ngomongnya, kan belum banyak bikin film gitu loh. Ya. Apa yang kemudian film panjang ya Mas ya? Ini kalau ini film ke-5 aku. Film kelima. Yang panjang, yang bioskop, iya, film kelima. Kemudian apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan cerita Mas Ivan dan Bisikan Desa Gringsing ini? Kalau lihat trailernya emang gore ya Mas, ya mencekam ya. Iya, mencekam. Serem loh. Ngelihat trailernya aja serem. Tiba-tiba si Hesti ini sebetulnya kan jalan di tengah kegelapan, di belakangnya ada sosok yang berbaju putih, tiba-tiba ngilang. Lah kok tiba-tiba ada di depannya dia. Ceritalah itu. Kenapa, apa sih menariknya Hesti ini menurutmu? Oke, makasih ya pertanyaannya. Ini seru banget sih kalau dari sisi seniman gitu ya, yang dicari dan sekarang yang apa ya yang aku pilih gitu tuh emang pertama tuh karakternya sih, perjalanan karakter itu sendiri gitu. Aku pengennya punya karakter yang bisa ngasih pengalaman baru. Terus juga karakter ini memang menantang dan belum pernah aku mainkan. Terus juga pasti skripnya. Ya kan, setelah baca skripnya terus suka sama karakternya dan akhirnya ketemu sama sutradaranya juga klop. Kayak aku bisa melihat gitu seberapa seriusnya project ini akan dibuat. Gimana Mas Ivan ini kayak menceritakan bagaimana project ini dilahirkan dan sampai akhirnya kesempatannya di depan aku tuh kayak wah seru juga ya dan menantang juga ya, dan menurut aku ini adalah project ambisius kita semua sih. Kenapa bisa bilang gitu? Karena ini project 3 negara, ada Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Terus yang bikin seru lagi ini adalah project di mana aku pertama kali bisa berakting di set yang virtual apa namanya? Virtual production gitu. Dan kami juga jadi apa ya, penasaran untuk bisa kerja di lingkungan yang berbeda. Dan ini adalah horor pertama yang pakai VP. Jadi kayak oh, aku mau deh gitu. Padahal nggak gampang loh ya itu ya. Nah, itu dia. Justru aku nggak tahu ya buat aktor-aktor yang metode itu seperti Pak Kiki Narendra. Kita ada Kiki Narendra juga kan, terus ada Surya Saputra juga, banyak aktor-aktor senior lah yang ada di film ini gitu. Aku nggak tahu ya aktor-aktor metode itu apakah merasa kesusahan seperti aku juga gitu. Soalnya ternyata kalau syuting film horor aja kan harus menggunakan imajinasi kan. Karena kita memainkan imajinasi yang sebenarnya mungkin 90% tuh nggak pernah kita alamin. Ya kan, mistis, adegan horor, ngelihat setan itu sendiri. Nah, terus ini pakai LED layar yang gede gitu, terus pakai gambar yang bergerak dan kita harus membayangkan bahwa seolah-olah itu adalah prop kita. Itu adalah set kita dan hawanya berbeda gitu, terus juga apa suhunya beda. Itu bener-bener kayak ini kayak ruangan kayak gini tapi diisi sama virtual, diisi sama layar yang sangat besar. Gambar bergerak itu misalnya kita di desa, di desa itu ya gambar itu bergerak itu desa itu, ya, suasana desa itu. Ya ada rumahnya, terus ada bahkan sedetail kayak apa ya, ada pohon yang terkena angin terus daunnya gerak-gerak tuh bener-bener real banget. Dan itu jadi kayak double acting aja rasanya, kayak acting dalam acting gitu loh. Kayak oke, aku harus acting di sini membawakan Hesti yang punya tekanan, yang punya masa lalu, terus ada di sebuah set yang mungkin asing tapi itu sebenarnya LED gede, tapi aku juga harus menganggapnya bahwa real gitu.
Nah, itu Actingnya jadi double, mungkin susah untuk berimajinasi, tapi juga ada kemudahan sih. Kita kayak banyak adegan di dalam mobil, terus ada adegan kayak car chase gitu, yang itu sebenarnya akan memakan waktu yang lama kalau misalkan di Reset. syutingin, di set segala macem. Tapi karena pakai VP Pakai jadinya VP. cepat. Yap. Terus yang aku suka juga biasanya kalau syuting di mana namanya, di kita syuting di mana? Subang. Di Subang, Subang. kan panasnya Ah, pol ah. gitu. Nah, syuting di sini tuh nggak dingin banget, terus nggak ada gangguan sama sekali. Biasanya Oke. kalau ada tukang bakso tuh Ah. di stop dulu kan, ada motor yang bunyinya kenceng. Jadi tuh nggak jangan perlu anak boleh lokasi dulu. ya? Ini Nggak nggak perlu perlu. anak lokasi, ini bener-bener tenang banget, bener-bener lokasinya tuh sedisiplin itu. Bahkan aku tuh nggak boleh bawa minum ke set. Oh. Iya. Yang aku anaknya kopi banget, Hah? yang aku anaknya pokoknya harus ada kopi, ada minuman, itu di set nggak boleh. Oh, oke. Karena tuh studio. Jadi memudahkan atau justru jadi tambah PR karena harus improve, harus berimajinasi buat Agni Haq yang biasa syuting langsung ke set gitu, langsung ke lokasi syuting yang misalnya rumah angker ya bener-bener bikin set rumah gede banget yang angker gitu. Aku bilangnya apa ya, ini blessing sih buat aku. Ya, yang pertama aku belajar, dan yang kedua awalnya kayak beradaptasi gitu, tapi lama-lama jadi manja. Wow. pas syuting di mana namanya? Subang. Di Subang. Pas syuting di Subang aku yang kayak, kok panas ya gitu. Aduh, aku mau syuting di ini aja Di deh, di Debbie Johor lagi. sama Singapura lagi deh gitu. Ya enak, Gitu. emang di sana enak ya. Iya, enak banget, dan emang ya kayak lokasinya di Malaysia sama di Singapura gitu kan, di VP-nya ini kan, di studionya ini kan gitu. Terus kayak environment-nya tuh, terus kayak rumah segala macam, setnya tuh kayak Indonesia. Tapi pas keluar set tuh langsung kayak, hah, ini aku kayak ada di dunia mana sih? Jadi ada orang yang ngomong pakai bahasa Cina, terus ada orang yang ngomong pakai bahasa Inggris, terus ada orang yang ngomong pakai India. bahasa India, terus ada orang yang pakai bahasa Indonesia. Kayak wow. Yes. Seseru itu gitu. Menyenangkan Butuh sih. ini nggak? Kalau ini sebetulnya kayak kalau saya ngelihat Agni Haq acting apapun perannya, Agni aja gak sih? apa namanya, apapun dilahap lah, bisa lah, Oh, gitu sesusah ya. apapun ya Mas Ivan ya. Jadi ketika mau itu benar-benar ada di lokasi syuting atau pakai virtual production itu bisa aja loh, sosok Hesti itu tiba-tiba masuk ke raganya Agni. Maksudnya ketika dia ketakutan ya akan ketakutan, Mas. Iya. Ada kecemasan, kekhawatiran ya muncul di mukanya, di wajahnya Agni ini. Dia kalau sebagai Itu pemain, aktris maksud saya. ya Luar dia energinya biasa. besar. Ah. Dia besar banget energinya. Tapi juga at the same time energi besar itu Harus harus dikontrol gitu. Jadi kekencengan nih nanti dikontrol karena supaya, kalau simple sih itu menentukan, karena kita nggak mungkin ada orang 100% terus energinya Yap. full. Kalau kita nonton nih pemain 100% mulu, jatuhnya apa? Flat. Oke. Jadinya nah dia, ya kita pernah diskusi itu kan, kayaknya kegedean di sini, turunin lagi. Jadi rasa, nah dia range-nya ini lebar sekali loh. Oke. Range-nya lebar, tinggi dan dalam. Jadi wow, karena itu dia nggak karena gini, aku sama Surya sering, sama Kiki juga Yang udah. langganan ya? Ya itu Bahkan karena kamu nyamannya di situ soalnya. saya dengar cerita nih sebetulnya Kak. Mas Ivan ini mungkin kalau tadi ketemu Agni ketemu itu menurut saya bagian dari casting ya, castingnya Mas, versinya Mas Ivan ya. Tapi kalau kayak Mas Kiki Narendra itu karena kasihan katanya, jadi karena kasihan ditawarin peran tuh, so enak itu sebetulnya Kak. Tiba-tiba ada kerjaan nggak? Enggak, udah sini ikut sini. jadi sering ikut Mas Ivan main film. Soalnya kalau cari chemistry gini, karena metode aku tuh gini, aku nggak bisa jujur, aku sangat rely on, mengandalkan pemain. Karena gini, aku ada bayangan di kepala,
tapi aku nggak bisa paksa karena pemain ini kan bukan boneka yang aku gerakin. Mereka living breathing, mereka punya interpretasi sendiri dan pasti lebih lah. Yang jago acting kan mereka. Nah, aku mencari orang-orang yang satu nyaman dulu, terus kedua punya range yang lebar. Nah, dari situlah makanya waktu akhirnya ketemu Agni, match sama seluruhnya. Dan pemeran utama yang jadi Fatima kan namanya Fatma itu bisa dibilang baru. Oke. Iya. Tapi gila sih dia. Itu gila. Jadi gini, kalau di filmku sebelumnya dia cuma muncul satu scene bawa sayur. Sampai harus sempat lihat. Set, udah selesai. Cuma di situ pertaruhan besar sih ketika dia bisa nggak ya? Karena gini, sebagai karakter dia polosnya dapat. Terus dia akan head to head dengan dia. Kemakan nggak ya? Ada sempat kekhawatiran itu gitu loh. Tapi ya kerennya dia gitu. Jadi kerennya Agni begitu masuk cek, yang dia lihat adalah aksi reaksinya dapat atau tidak. Udah gitu aja. Dan Fatma bisa memberikan aksi yang dibutuhkan dan dia juga bisa bereaksi atas aksi yang diberikan gitu. Jadi wah komplit, tenang udah. Untuk aku ngerasa ngeberuntung banget gitu dapat pemain-pemain ini gitu. Mas, itu tadi ceritanya Agni tuh pakai virtual production ya. Itu pertimbangannya apa sih, Mas? Itu lebih murah atau malah lebih mahal? Lebih mahal. Lebih mahal malah. Enggak, aku ngerti gini. Karena layarnya gede banget ya. Ini kan layarnya Sebenarnya gini. Horor termahal di Indonesia. Enggak gini. Tapi kan ditanggung 3 negara tuh. Iya, tapi gini, orang harus biar orang jelas dulu bedanya virtual production sama green screen. Ya, betul. Simple gini, kalau di green screen ya yang ketika syuting kita lihat green nih. Kita nggak tahu di dalam situ apa kan. Nah, kalau di virtual production kita bisa lihat langsung yang di dalam situ apa. Terus kalau kameranya bergerak, gambar belakangnya ikut menyesuaikan supaya terasa real. Nah, itu digital. Bukan kita rekam di luar, kita masukin ke sini, bukan. Nah, terus challenge terbesar adalah yang di dalam VP itu adalah Subang. Realnya Subang ada. Dimasukin ke digital. Jadi batu-batunya Subang kita fotoin, kita videoin. Langitnya Subang. Sedetail itu, Mas. Sedetail itu kirim ke tim Studio, VP. Dibikin secara digital dunia itu. Keren kan? Gila nggak? Jadi kenapa Mas nggak langsung ke Subang aja? Kalau Subang... akhirnya ke Subang juga. Akhirnya ke Subang juga. Subang juga. Jadi gini, mungkin penasaran kenapa banyak yang nanya sih kenapa VP? Kalau VP itu kan kenapa nggak bikin filmnya di bulan maybe? Iya kan? Ini kan cuma di Subang. Kenapa di VP? Nah, ini jujur. Karena kesempatannya ada. Kapan lagi? Dan ketika setelah kita explore VP, cepat mikir, tahu gitu 100% aja. Karena jujur kita takut. Kelihatan nggak ya ini VP? Kalau kelihatan penonton, betul. Kelihatan bohong. Lagi. Itu proses ngeblendingnya itu kita tim kru Malaysia, kru Indo, Singapura, kita gabung. Kita gini nih, gini. Itu asik banget, makanya asik banget. Ketemu, kita kayak berasa. Jadi bukan kayak kita hire lu gitu. Lu hire kita, enggak. Yuk as a team tuh jadi kerja bareng, asik banget sih. Dan jujur dan happy-nya nih, bangga lah. Kalau dia lagi acting, Surya lagi acting, inget banget waktu itu dia lagi dalam studio kan berarti ada kru Malaysia, kru Singapura. Terus asradaku satu orang tuh orang Malaysia. Set dia lagi acting, terus dia di samping gue kan. Dia bilang gini. Pantesan dia ngomong gitu. Pantesan apa kenapa gitu? Ini aktor-aktor Indonesia segini semua. Gitu. Kalau yang ngomong ini siapa? Agni atau Kiki? Kalau Kiki jangan dihitung. Enggak, bercanda. Orang lihat, iya gini, ini susah sih. Dia ketika dia mengakui aktor-aktor Indonesia. Kan mereka ini kan orang-orang
Itu kalau selesai shoot nih, ini selesai. Ini kita syuting di sini nih. Cut. Kalau kita di real set udah monitor pindah segala macam. Ini kan stay di situ. Yuk, mereka balik ke ruang tunggu mereka yang super nyaman dan enak itu, yang disediakan kamar-kamar dan kasur-kasurnya kalau mau tidur. Wow, Jadi best. biasanya kalau di real set, maaf ya kita agak tunda dulu nih sedikit bentar, ada persiapan apa gitu. Kalau di situ, sorry ya, nggak apa-apa. ini kejadian nih, ketika kita di Subang, ambil si Fatma. Set, kok Fatma ada yang berbeda ya? Apa ya? Apa ada yang berbeda sama Fatma apa ya? Cek, mikir, astaga dia naik berapa kilo. Kelihatan di layar soalnya. Di situ kita kayak, kita atur lagi dietnya. Tapi karena senyaman itu. Tapi itu kan jadi perjudian juga dalam tanda kutip. Kalau berhasil, oke nih, kita bisa lanjutkan. Itu yang selama syuting itu terjadi. Deg-degannya luar biasa. Kita 3 tim ini kita, ayo keluar, kita cek aslinya begini. DVP-nya berarti harus segitu. Itu challenge-nya. Subang panas, BP dingin. Sementara dia adegannya ya nggak nyaman, panas harusnya kan. Jadi gitu sih. Iya, make up-nya juga keren sih. Terus juga apa ya? Wah, timnya emang gila sih, bagus banget sih. Beruntung banget dapet VP yang kayak gini dan berhasil gitu. Yang kayak kita ngelihat mentahnya aja kayak belum di grading aja kayak, amazing, hah? Ini nggak kelihatannya kalau layar gitu. Tapi Agni bisa apa ya, menghidupkan karakter Hesti itu meskipun pakai VP tadi itu. Ya nggak usah ditanya sih sebenarnya tahu jawabannya, kalau aktris tuh ya bisa lah. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat lu terus kemudian ya gue harus bisa nih apa? Mendalami karakternya. Betul. Apa di VP-nya dulu nih? Ya, mendalami karakter di VP sekaligus. Ya tantangannya nggak gampang. Karakter Hesti juga susah. Lokasi syutingnya pakai model baru baru gitu. Yang pertama banget tentunya harus di lock banget sih karakternya si Hesti gitu, bukan ngelock secara teknik dan juga kedalaman karakternya juga, karena emang sebenarnya kalau lagi syuting kan emang yang dipelajari itu manusia ya. Terus ya aku benar-benar harus respect sama Hesti gitu. Aku harus punya empati untuk Hesti gitu. Hesti kan sebenarnya punya trauma. Udah boleh dibocorin nggak sih? Karakternya boleh. Traumanya tuh. Tunggu dulu. Boleh nggak sih? Tanya dulu sama. Nama aja. Dia punya trauma ya. Dia trauma, ada latar belakangnya. Iya, ada latar. Overcoming trauma lah film ini. Tentang itu. Dan jadi aku nggak pengen teman-teman tuh ngelihat traumanya tuh digambarkan hanya sebuah gimmick aja gitu. Aku tapi juga pengen penonton tuh bisa ngerasain apa sih sama yang dirasain Hesti itu. Kemudian kalau itu udah kekunci, yang ada di VP tuh tinggal mungkin 20%-nya lah gitu. Dan di sini aku juga jadi kayak belajar apa ya, living in the moment lagi gitu. Jadi biasanya kan kita kalau minum air putih kan ya udah minum aja gitu kan. Tapi ini benar-benar kayak belajar kalau mau minum tuh ya bener-bener dirasain minum air putih gimana. Terus kalau misalkan rasa kepanasan tuh, rasa hawa panasnya menyentuh ke kulit tuh kayak gimana sih gitu. Terus itu aku hadirkan di VP. Soalnya di VP tuh bener-bener nggak panas sama sekali, dingin, senyap, dan itu harus kayak dihadirkan gitu. Jadi emang harus bener living in the moment. Itu menghadirkan itu, maksudnya ketika kan beda suasana syuting di berbagai lokasi syuting di Subang dengan Subang yang virtual production itu loh. Ya kagum aja sih gua sama Kalau biasanya konsentrasinya 100%. Keren itu sih menurut gue. Kalau biasanya konsentrasinya 100%. Ini aku agak, yang biasanya energi aku tuh gede banget gitu. Aku kalau energinya gede banget tuh malah nggak bisa kekontrol, dan apa ya, pikiran aku tuh jadi loncat-loncat gitu. Tapi kalau misalkan aku agak capek, aku agak lemes gitu tuh, aku nggak tahu kenapa kayak something in between gitu, aku jadi bisa lebih ngerasain gitu. Kuncinya mungkin itu juga, kayak salah satunya mengosongkan gelas, tapi juga gimana caranya aku nahan supaya energi aku tuh nggak gede gitu. Itu apa yang bisa dilakukan? Aku meditasi. Sebelum ke set aku meditasi. Aku kayak
apa ya, memahami betul nafas aku, ngerasain betul, terus ketika kayak aku udah bisa ngerasain nafas aku bisa denger nafas aku di situ kayak bisa konsen sih. Gitu. Jadi aku bisa kayak main di VP juga gitu. Ini aku bocoran dikit Ya. ya. Ada adegan action lah antara dia dan seorang karakter Kalau lain ya. adegan itu nggak perlu Iya dong, dipertanyakan, iya. nggak perlu di. Cuma adegan itu harusnya di schedule itu ini minimum 3 jam minimum. Untuk adegan itu. Untuk adegan itu. Oke. Setelah kita take 7 menit selesai. Serius? Dia kontrolnya kan keren banget. Lawan mainnya ini karena soalnya aku nggak bisa ngasih Mas tau siapa. Ivan pernah lihat fotonya dia di Instagramnya Agni ya? Yang kakinya bisa lurus begitu. Iya ya, betul, pernah lihat lah. Dia segitu, jadi kontrolnya apanya semuanya, oke. Jadi mah kaget ya? Kaget lah. Terus kita pakai 2 kamera kan, terus kayak cek playback, aman semua, gambar aman, suara aman. Terus ada lagi ya? Secara adegan sudah juga udah complete, secara editing udah, ya udah selesai. Keren ya? Keren, karena kontrol ya, baliknya kontrolnya dia jago, udah profesional pada bidangnya lah ya. Gitu. Bilang oke, jangan bikin marah nih, nanti ditendang, dibacagi. cuma dari situ kita kayak memang kalau kita percaya sama pemainnya itu rewardnya keren sih, betul. luar biasa. Mas Ivan, apa yang ditawarkan ke calon penonton film Bisikan Desa Gringsing? Gini, mungkin ini cerita tentang overcoming trauma dengan cara literally menghadapi trauma itu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya bisa dibilang sebenarnya film ini ini mungkin kayaknya enggak bener sih. Ini woman empowerment sih film ini. Yeah. Jujur. Jadi aku nanya kan ke yang ini kayaknya woman empowerment deh. Aku kayak nggak sengaja ke arah situ gitu. Perempuan saling menguatkan perempuan gitu. Jadi dan horornya mungkin bisa dibilang ini misteri tapi at the same time juga psychological. Jadi aku bisa bilang lebih gini. Kalau Mas ada di sebuah ruangan, masuk ke dalam sebuah ruangan yang asing, lebih pilih mana? Ada setan di situ, atau ada orang bawa pisau? Wah, bingung jawabnya. Pikir benar-benar pelan-pelan aja. Yang bisa bikin mati yang mana? Yang bawa pisau. Tuh. Jadi lebih serem siapa? Manusia atau setan? Ya manusia. Nah. Oke. Sesimpel itu aja. Setan paling apa sih? Kaget kita ya? Paling dia rasuk-rasukin dikit. Iya. Habis itu udah. Manusia? Jadi yang menurutku yang bikin film ini ya mungkin nggak tahu, mungkin aku nggak objektif ya karena aku yang nulis juga dan direct, cuma ada pesan itu gitu, overcoming kadang ada sesuatu yang kita takutkan atau sesuatu yang membuat kita luka itu kadang memang harus nggak ada jalan lain selain dihadapin. Kita nggak bisa menghindar selamanya. Kalau nggak kita nggak akan bergerak-gerak. Betul. Gitu. Itu sih. Makanya Hesti ini sebetulnya di film dikisahkan dia masuk ke desa terlarang dan ternyata mau keluar aja susah gitu ya. Iya. Ya, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar malahan. Iya. Kalaupun keluar ya terancam. Padahal dia sebelum masuk dia udah dibilang jangan masuk ya. Nekat. Keras kepala kan? Iya. Emang begitu. Hesti ya, aku ngomongin Hesti ya, bukan Agni. Udah ngeliat ininya belum? Mentahnya atau jadinya? Belum, tapi di ini nih bagus tapi nggak dikasih lihat percuma gitu. Terus kalau harus nunggu sampai September tanggal 24 kan kayak lama juga ya gitu. Sejauh ini menurut lo Agni ngelihat Hesti kayak apa? Ngelihat Hesti Ya acting lu sebagai Hesti. Oh,
kayaknya ini deh bukan ranah aku untuk menilai acting aku nggak sih. Kalau aku sih pasti kalau nonton kayak ini kayak kurang kedip sedikit deh. Ini kayak kurang Sampai gini deh. segitunya ya? Pasti ada rasa nggak puas lah gitu. Tapi kalau bisa dibilang Agni sangat respectful sih sama Hesti gitu, dan ya aku di situ bangga sama Agni gitu. Aku bisa ngerasain near death experience yang mungkin dirasain sama Hesti, dan juga ngerasain rasa ketika dia tidak memegang penuh kontrol atas hidupnya sendiri dan juga trauma itu sendiri gitu. Ada pesan yang sebuah disampaikan rasa yang baru aja sih Agni ke calon penonton film Bisikan Desa Gringsing. teman-teman. Jangan lupa nonton Bisikan di Desa Gringsing tanggal 24 September 2026 di seluruh bioskop. Menurut aku ini bukan horor biasa aja, ini adalah sebuah horor misteri yang semakin kamu selami ternyata makin banyak kejutan. Dan jadi penonton yang pertama jangan sampai kena spoiler. Jadi nggak hanya jump scare tapi juga dari suara langkah kaki aja bisa jadi ini ya Mas, bisa jadi by the way, kejutan ya Mas. aku nggak jago bikin jump scare. Oh, Nah jadi pikirin deh itu gimana horornya. ya itu tadi gue bilang. Aku nggak jago. Jadi kalau lihat di trailernya kayak dengar suara langkah kaki aja bisa merinding gitu Mas. Dengar angin, suara angin juga bisa tiba-tiba bisa ketakutan. Beda sama lagunya Kunto Aji yang jadi soundtrack filmnya Bisikan Desa Gringsing ini musiknya nggak terlalu menakutkan. Lagunya Kunto Tapi Aji serem sih, aku nontonnya kayak pas aja gitu. lagunya. Ini bukan apa namanya, tapi waktu kita pasang lagu itu editor bikin lagunya Perjalanan mencari penawar racun. Mencari penawar racun. Kita udah itu tuh duduk bareng sama Palave sama tim. Lagunya ini udah. Ya, oke nih ini lagu itu kan. Pasang di editing, dipasang, srek masuk ke scoring. Baru masuk ke sound design. Baru kemarin. Jadinya gini ya. Cek. Udah, itu kayak nonton bola. Wah, jadi karena gini puas gitu. Seneng Emang ya? lagu itu emang Pas ya? Wah, gila Kunto Aji mah. Maestro. Mas Ivan, ada terakhir pesan buat calon penonton film Bisikan Desa Gringsing. Ya sama seperti dia tadi jadi penonton, tapi aku sih mengharapkan kalau ingin mencari ini literally aku bisa bilang ini horor yang berbeda, iya berbeda, dan aku nggak jago bikin jump scare, jadi horor gimana itu mau dilihat ya. Terima kasih Agni Nihat dan Mas Niki Ivander Teja Sukmana. Jangan lupa nonton film Bisikan Desa Gringsing di bioskop mulai gue nyetek dulu 24 September 2026. Terima kasih Sobat TK, terima kasih Agni, terima kasih Mas. Terima kasih ya, Sama-sama, Mas. terima kasih Mas.